Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ruang Belajar Mandiri pada seri yang ketiga. Pada seri yang ketiga ini akan kita bahas dua soal. Yang pertama berkaitan dengan pengujian terhadap aktivitas perubahan program. Yang kedua berkaitan dengan asesmen kecukupan kontrol pada network monitoring system. Baik, kita langsung mulai saja pada soal nomor 1. Teman-teman, ketika kita melakukan suatu pengujian terhadap suatu populasi, seringkali tidak bisa dilakukan secara sepenuhnya terhadap anggota populasi tersebut. Hal ini bisa jadi karena populasi yang terlalu besar, atau juga kendala waktu atau resource yang memang terbatas. Oleh karena itu, tidak jarang kita harus melakukan pengambilan sampel atas populasi yang akan diuji tersebut. Nah, dalam soal kali ini, ketika kita hendak melakukan pengujian terhadap aktivitas perubahan program, maka sampel-sampel bisa kita ambil dari manakah populasi yang pas untuk kita ambil sampelnya. A. Daftar permintaan perubahan program dari user selama periode audit. Yang B. Daftar final source code yang siap dikompilasi. Yang C. Daftar perubahan program yang telah diuji selama periode audit. Yang D. Daftar perubahan program yang masuk ke server production. Manakah di antara A, B, C, dan D yang pas sebagai populasi yang akan kita ambil sampelnya dalam konteks pengujian terhadap aktivitas perubahan program? Untuk menjawab soal di atas, kiranya sedikit gambaran mengenai proses dan tahapan untuk perubahan program bisa kita gambarkan sebagai berikut. Di sini ketika user menghendaki ada perubahan di satu program atau aplikasi, biasanya user akan mengajukan suatu dokumen perubahan, permintaan perubahan. Biasa disebut sebagai program change request. Kemudian itu akan dibawa ke pihak developer, kemudian dilakukan pengembangan. Setelah pengembangan, sebelum dilakukan pengujian persetujuan oleh user, dilakukan pengujian dulu di area development. Di area development dilakukan pengujian, baik pengujian yang sifatnya modular, yang bermodul, ataupun pengujian secara terintegrasi. Ketika itu sudah siap, akan dilakukanlah pengujian bersama user. User acceptance test. Di sinilah ketika pengujian dengan user sudah berhasil baik dan user menerima kondisinya yang setelah di-develop oleh pihak developer, tinggal selanjutnya akan masuk tahap berikutnya adalah siap untuk dimasukkan ke production. Singkatnya begitu kurang lebih. Nah, di sini kalau kita lihat jawaban pilihan jawaban yang adalah populasi yang pertama adalah mengenai dokumen change request. Change request itu ada pada di area sini, bagian depannya. Dokumen yang diajukan oleh user untuk minta perubahan. Ini dokumen-dokumen change request. Ini baru sampai tahap awal, jadi belum disentuh-sentuh untuk pengembangan. Kemudian yang B,
daftar final source code yang siap dikompilasi. Pilihan jawaban ini sebetulnya agak kurang jelas. Source code yang dimaksud di sini apakah yang sudah final, dalam arti source code dari program-program yang sudah ada di production, atau source code yang siap dikompilasi namun belum sampai pada tahap pengujian oleh user, khususnya terkait functionality maupun aspek security-nya. Kemudian program tested. Jadi program-program sudah dilakukan pengujian, sudah develop perubahannya, kemudian dilakukan pengujian. Pengujian ini bisa di level bersama user atau pengujian di area development. Cuman ini belum masuk production. Kemudian yang D adalah program-program yang masuk ke production, kumpulan dokumen program-program yang sudah masuk ke production. Kalau ini artinya ini berisi data-data mengenai program yang sudah di-develop, kemudian yang sudah diuji, kemudian disetujui oleh user, dan sudah dimasukkan ke server production. Nah, kita lihat lagi pertanyaan yang tadi di atas bawah. Pertanyaannya adalah populasi yang tepat untuk kita ambil sampelnya ketika kita melakukan pengujian terhadap aktivitas perubahan program. Jadi, mana yang di antara dokumen tersebut yang pas sebagai populasi untuk kita ambil sampling ya? Populasi dari perubahan program yang dimaksud dalam soal yang akan kita ambil sebagai dasar pengambilan sampel tentunya adalah populasi atas perubahan-perubahan program yang pada kondisi terakhirnya itu memang digunakan oleh user atau dalam arti kata sudah masuk dalam production. Kalau dari 4 jawaban yang ada tersebut yang bisa memberikan kepastian bahwa perubahan-perubahan program yang akhirnya sudah bisa digunakan user adalah pilihan yang D, karena perubahan itu sudah masuk di production, artinya sudah lewat pengujian, sudah ada juga acceptance test dari bersama user. Jadi saya pikir yang paling tepat adalah jawaban yang D. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal nomor 2. Ketika seorang auditor melakukan assessment atas kecukupan kontrol pada sistem monitoring jaringan komputer, prioritas pertama yang perlu dilihat adalah A. Data server dan klien yang ada di jaringan, laporan traffic atau lalu lintas data di jaringan, laporan problem dan kendala jaringan. Yang D, topologi jaringan. Untuk mengetahui kecukupan kontrol dalam suatu jaringan, tentu kita harus tahu peta jaringan tersebut, desainnya seperti apa, seberapa luas penyebarannya, bagaimana pola hubungan antar komponen yang ada dalam jaringan tersebut, serta sejauh mana dapat mendukung proses bisnis yang mendasarinya. Dari informasi tersebut didapat bahwa A. Pilihan A ini hanya menyajikan data server dan klien. Kalau ini tentu masih jauh dari cukup informasinya. Lalu proses dan hubungan antar komponen tidak bisa tergambar, apalagi untuk mengetahui kesesuaian dengan proses bisnisnya. Sehingga untuk menilai mengakses kecukupan kontrolnya di situ itu sulit. Kemudian yang B hanya menyajikan data traffic jaringan. Ini tidak diketahui area kritisnya mana,
Sama juga ini sulit untuk kita mengakses kecukupan kontrolnya. Yang C, hanya menyajikan permasalahan jaringan yang muncul, tidak diketahui gambaran jaringan seperti apa secara keseluruhan, hubungan antar komponen di dalam seperti apa, sehingga tidak tahu area mana yang kritikal yang perlu kontrolnya diperhatikan, itu kita nggak tahu di situ. Kemudian kalau yang D, di sini tergambar jelas bahwa melalui diagram topologi jaringan secara menyeluruh peta jaringan akan kelihatan bagaimana hubungan antar komponen di dalamnya. Di sini juga bisa jadi bahan untuk mengetahui area yang kritikal sebelah mana, juga perlu adanya kontrol yang cukup. Di sini juga bisa jadi masukan dan melihat tingkat dukungannya terhadap proses bisnis yang mendasarinya. Ini sudah sederhana, jadi pilihannya adalah yang D. Oke, saya kira sudah jelas, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah bergabung dengan Ruang Belajar Mandiri. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.